Halo, ketemu lagi di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya, Pak Deara. Semoga sahabat-sahabat Ngopi Bara dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun, berlimpah rezekinya. Dan terima kasih masih setia menemani dan mengikuti perjalanan Ngopi Bara, termasuk juga terima kasih atas segala atensi, saran masukan untuk membuat program ini menjadi lebih baik ke depannya. Topik hari ini agak unik sebenarnya, tapi penting sekali. Terutama buat kamu yang barangkali pernah mengikuti kelas psikologi, yang membaca buku-buku psikologi terapan, kemudian termasuk juga yang seringkali menjadi tempat curhatan. Mungkin akan penasaran seperti apa dan bagaimana psikolog kalau dengan keluarganya. Nah, saya ingin sharing satu prinsip dasar yang dulu pernah saya dapatkan dari salah satu dosen senior saya di tahun 90, Pak Paulus. Semoga Tuhan memberkati beliau. Beliau pernah menyampaikan ada satu statement yang menarik, bahwa jangan menjadi psikolog untuk keluargamu sendiri. Kedengarannya aneh barangkali, dan awalnya saya nggak paham. Sampai saya punya keluarga sendiri, baru saya menyadarinya. Di balik statement tersebut, di balik nasihat itu ada ilmu, ada etika, dan alasan yang sangat kuat. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk para psikolog ya, dokter, perawat, konselor, bahkan pemuka agama mengenal prinsip yang hampir sama, bahwa profesi untuk membantu seseorang itu tidak disarankan untuk diterapkan kepada orang-orang terdekat kita. Barangkali muncul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Nah, yuk kita kulik pelan-pelan sambil kita ngopi. Nah, di bagian awal ini kita akan bicara mengenai peran konflik yang tidak terhindarkan. Di dalam psikologi profesional itu ada istilah hubungan ganda. Hubungan ganda ini sebenarnya adalah kita sebagai psikolog dan kita juga sebagai seorang anak barangkali, ya, buat yang masih punya orang tua, untuk saudara, sebagai pasangan, dan juga sebagai orang tua. Dan menurut kode etik psikologi, yang dimaksudkan dengan hubungan ganda ini, itu bisa meningkatkan adanya resiko bias, dan bisa mengurangi objektivitas, bisa menciptakan adanya konflik peran, kemudian membuka peluang merendahkan adanya figur otoritas, dan dapat merusak hubungan keluarga itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena psikolog itu tidak mungkin bisa sekaligus menjadi seorang anak bagi orang tuanya, saudara bagi kakak ataupun adiknya, bahkan menjadi psikolog untuk pasangannya. Ya. Dan psikolog ini kan harus netral, tenang, dan tetap profesional. Dan tidak ada manusia yang bisa memainkan dua peran penting secara bersamaan tanpa adanya benturan. Dan ini bukan perkara soal teknik ya, ini soal batasan psikologis manusia. Di bagian kedua, kita membahas mengenai bahwa otak kita itu tidak bisa netral ketika sudah berhubungan dengan orang yang kita sayang. Neuroscience menunjukkan bahwa otak kita itu otomatis aktif secara emosional saat menghadapi keluarga. Ada beberapa area yang akan menyala, yaitu bagian amigdala, itu berhubungan dengan emosi. Kemudian ada korteks prefrontal, itu untuk perlindungan.
Kemudian ada juga yang disebut sebagai mirror neuron. Ini tentang rasa empati yang mendalam. Jadi ketika orang terdekat bercerita tentang kesedihannya atau lukanya, kita tuh tidak hanya mendengarkan, tapi kita ikut merasakan. Sistem saraf kita menangkap stres yang mereka alami, tubuh kita juga menjadi lebih tegang, ya, hati menjadi panas, dan logika pun melemah. Ini yang disebut sebagai emotional flooding atau banjir emosi. Dan kondisi ini pada dasarnya akan menghambat kemampuan analitis, refleksi, dan penilaian objektif. Itu semua komponen penting dalam sebuah sesi konseling. Saya ulangi, kemampuan analitis, refleksi, dan penilaian objektif. Ya, jadi ini bukan perkara kita tidak kompeten. Secara biologis, otak tidak didesain untuk menjadi terapis bagi orang yang kita cintai. Ya. Nah, di bagian berikut, kedekatan itu membuat kita buta. Ada prinsip dalam psikologi keluarga. Semakin dekat hubungan, itu semakin sulit untuk melihat masalah secara objektif. Karena dengan keluarga, kita memiliki sejarah yang panjang, kita memiliki luka yang sama, kita memiliki ekspektasi secara personal, kemudian juga ada bias peran, ada perasaan bersalah, ya, dan juga ada harapan-harapan yang kadang tidak realistis. Dan itu yang membuat semua analisis psikologisnya menjadi kabur. Nah, bahkan orang tua juga sering sulit melihat trauma anak. Saudara juga sulit melihat adanya satu pola destruktif. Pasangan sulit membedakan antara tolong aku atau ubah aku. Jadi, sesi konseling ini sebenarnya membutuhkan adanya jarak emosional. Sementara hubungan keluarga justru memupuk adanya kedekatan emosional. Dua hal ini nggak mungkin berjalan bareng-bareng, kan? Bagian yang berikut, resiko praktisnya apa? Jelas bisa menyakiti kedua belah pihak, ya. Saat kita menjadi psikolog keluarga, biasanya akan terjadi 3 hal. Pertama, kita akan masuk terlalu dalam. Ini karena kita peduli, karena kita bisa merasakan dan bisa memikul emosinya. Dan akhirnya menyebabkan kita mengalami kelelahan secara mental. Kedua, kita akan dianggap mengambil posisi tertentu. Misalnya, dianggap membela salah satu pihak, ya, dianggap tidak berpihak bahkan, atau bahkan dianggap menghakimi. Keluarga menjadi mudah salah paham karena adanya hubungan emosional yang kental tadi. Dan ini bisa merusak hubungan, jelas, ya. Jadi kalau saran kita tidak disukai, kita bisa dianggap menggurui, tidak mendukung, terlalu berpihak, ya, atau malah dianggap sok tahu. Berbeda dengan sesi konseling profesional yang memang tidak memiliki hubungan emosional, sehingga aman untuk bisa memberi umpan balik keras secara tegas. Nah, bagian lucunya nih, keluarga seringkali tidak memandang kita sebagai profesional. Karena apapun yang kita katakan, itu akan dianggap itu asalnya adalah dari, oh itu anak saya, oh itu suami saya kok, oh itu istri saya, oh itu kakak atau adik gue gitu ya. Ya orang rumah sendiri lah ya. Nah, di dalam psikologi, hal ini disebut sebagai penguncian identitas. Mereka sudah mengunci kita di dalam peran tertentu yang sudah terbentuk sejak lama di dalam keluarga. Dan akhirnya, ketika mencoba untuk netral, mereka bilang, kita nggak peduli. Ketika mencoba tegas, mereka bilang kita galak. Ketika mencoba untuk reflektif, mereka bilang ribet amat sih. Dan ketika memberikan wawasan, dianggap menggurui, dianggap sok tahu. Dan pada akhirnya kita tidak dilihat sebagai seorang psikolog. Kita dipandang sebagai salah satu anggota keluarga yang lagi sok menjadi seorang psikolog.
Nah, masuk pada pertanyaan, solusinya lalu apa? Pertama, jadilah keluarga bagi mereka, bukan sebagai terapis. Tugas kita tuh hanya hadir menemani, mendengar, dan menunjukkan empati. Bukan menganalisis, bukan mendiagnosis, juga tidak menyusun intervensi. Kedua, beri ruang, bukan resep. Kalimat yang aman dan netral ya mungkin seperti, oke, aku dengerin kok. Oke, aku ada di sini buat kamu. Dan kalau memang kamu butuh bantuan profesional, yuk aku temenin. Nah, yang poin ketiga adalah berikan rujukan ke profesional jika diperlukan. Ini sangat penting sebenarnya. Bukan karena kita sebagai psikolog yang kebetulan ada di dalam keluarga tersebut, bukan karena tidak mampu, tapi karena kita harus menjaga bahwa hubungan keluarga ini harus jauh dari adanya luka baru. Poin berikut adalah buat kita sendiri sebenarnya. Merawat diri kita sendiri dulu. Permasalahan di dalam keluarga itu sangat mudah menyedot energi, dan sebelum kita menolong orang lain, pastikan bahwa mental kita sendiri tidak ambruk. Nah, sahabat Ngopi Bara, inti dari episode ini sebenarnya sederhana. Bahwa kita harus dan boleh peduli, tetapi tidak harus selalu menjadi penyelamat. Kita boleh membantu, tapi jangan semua ingin kita lakukan sendiri, ya. Dan yang terpenting, hubungan keluarga itu sendiri memerlukan adanya perlindungan, bukan beban masalah baru. Karena menjadi psikolog untuk keluarga bukan hanya nggak ideal ya, tapi itu berbahaya. Justru bukan karena kurang ilmu, tapi karena terlalu banyak cinta. Terima kasih sudah menemani di episode Ngopi Bara kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Pak De Ara. Salam Ngopi Bara.